الحمد لله الذي جعل الإخلاص للعابدين في هذه الحياة من أسباب وأبواب قبول الأعمال والأقوال الصالحة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مصدر الطاعات والقربات والأعمال العظيمات الكريمة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ألا وهم الأسوة وهم القدوة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, sesepuh bini sepuh yang kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya seluruh jajaran takmir masjid musholla yang saat ini hadir, khususnya masjid kita bersama Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita diterima oleh Allah, dan seluruh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan derajat demi derajat kita selalu diangkat dan ditinggikan oleh Allah, dan mudah-mudahan berkat jamaah, berkat hadir majlis taklim, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Semua urusan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, seluruh umat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan diijabahi dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang mulia ini, Allah telah mencatat kita memiliki amalan taat semalam suntuk. Alhamdulillah. Setiap seseorang yang mengerjakan isyaknya secara berjamaah dan kemudian subuhnya secara berjamaah diganjar oleh Allah Ta'ala, diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti orang ibadah satu malam penuh, mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, hanya bisa didapatkan dengan isya berjamaah dan subuh berjamaah. Jadi maaf, mungkin bagi orang yang belum punya kemampuan untuk memperbanyak ibadah sampai satu malam, manfaatkan anugerah dan kelebihan yang dikhususkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya yang dikasih jatah di dunia yang sangat singkat ini, tapi dengan amalan yang singkat, simpel, mudah untuk dikerjakan, pahalanya gede dan besar di sisi Allah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita menginjak hikmah kelanjutan, mari kita hayati barang siapa tiap malam isyaknya berjamaah, maka fadilah dari isya berjamaah itu
mendapatkan nilai separuh ibadah satu malam, separuh malam dari setiap malam. Dan barang siapa menyambung malam itu dengan subuh berjamaah, maka seperti ibadah satu malam. Masya Allah. Kalau satu minggu 7 malam ibadah full, 1 bulan 30 malam, sampai seumur hidup nggak pernah isya sendirian, nggak pernah subuh sendirian, walaupun jamaahnya tidak di masjid, walaupun tidak di musalla, bahkan dalam perjalanan, yang penting isya subuhnya berjamaah, atau mungkin uzur karena di rumah, maka orang tersebut hidup di dunia sampai meninggal dunia, status pahala yang diberikan oleh Allah dengan hadis sahih ini seperti orang tiap malam melakukan ibadah satu malam suntuk. Alhamdulillah. Keterangan ini bisa dimanfaatkan bagi malam yang akan datang di bulan Sya'ban, yaitu malam apa Pak? Nisfu Sya'ban. Satu bulan ini ada satu malam yang membuat Sya'ban ini mulia. Namanya malam nisfu Sya'ban. Karena satu malam dari sekian malam di bulan Sya'ban ini, maka pertengahan bulan Sya'ban memiliki keistimewaan dibanding daripada hari-hari di bulan Sya'ban. Sama seperti bulan Rajab, 10 pertama mulia karena malam pertamanya bulan Rajab. Ramadan mulia, wabil khusus 10 terakhir mulia karena satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Begitu pula malam nisfu Sya'ban, semoga kita sehat walafiat, merupakan suatu anugerah di mana Allah menginginkan pada tahun ini dengan umur yang dipanjangkan oleh Allah bisa mendapati malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Monggo jamaah Waussalam Sunan Giri, Musola Islah, monggo Musola An-Nur, monggo, masya Allah jamaah kita, monggo. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo diunjuk yang sudah sampai kopinya. Kopi saya dalam perjalanan. Ada salah satu riwayat yang diterangkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, man ahya al-layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. 5 malam selama 1 bulan. Ya Bisri. Nah, 5 malam selama 1 tahun. Kalau orang itu bisa menghidupkan, maka dijamin orang itu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. 360 malam jenengan manfaatkan 5 malam saja. Masya Allah, mudahnya agama Islam. 360 malam, 5 malam jenengan manfaatkan. Nek jenengan menghidupkan malam itu, dalam hadis riwayat sahabat Mu'adz, wajabat lahul jannah, pasti orang itu masuk surga. Harus kita yakini Pak. Ini informasi yang violet bahasa. Apa violet apa? Apa bahasanya? Informasi yang tidak kaleng-kaleng, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Informasi langsung diambil dari Allah. Wajib percaya, harus percaya. Wajabat lahul jannah, orang itu pasti masuk surga. 5 malam, diantara 1 malamnya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, apa arti menghidupkan malam? Makna sing paling mudah, paling gampang,
Teori sing paling simple, isyaknya malam itu jamaah, subuhnya malam itu jamaah, sudah masuk. Alhamdulillah. Nggih. Subhanallah. Sebagaimana tadi hadis yang kita sampaikan Ibnu Abbas riwayatnya, orang isya berjamaah, subuh berjamaah seperti ibadah satu malam. Jadi bagi orang yang mau menghidupkan satu malam nisfu Syaban, maaf cukup malam itu usahakan isya jangan sendirian, subuhnya paginya jangan sendirian. Dan ini keterangan bisa dilakukan bagi orang-orang yang ibadah di malam-malam Ramadan. Tadarusan enggak, etikaf enggak, Pak, cukup isya'i jamaah, subuh jamaah, sudah termasuk orang yang jungkung di malam-malam Ramadan. Yuridullah bikumul yusr. Inilah agama yang mudah, agama yang simple, agama yang memberikan fasilitas untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon nggih, itu malam nisfu Syaban yang akan datang. Adapun amalan-amalan yang perlu untuk kita kondisikan secara umum adalah memakmurkan itu amalan dengan aneka ragam bentuk taat dan ibadah. Wabil khusus memperbanyak doa, napa? Ngatah-ngatahake doa. Kane doa paling enak niku Pak, doa bersama. Wah enak Pak. Sing rapal melok patut. Kados Rafiq donga napa, Ustaz Abu Amr donga panjang, kita cuma amin amin, gak usah mikir entuk kabeh. Entuk ka? Bagi orang yang mungkin belum apal bahasa Arab, wis nebeng di belakangnya sambil mengatakan amin ya Allah, kabulkanlah doanya. Apa kata malaikat? Walaka mitsl, kamu pun juga sama mendapatkan apa yang didoakan. Alhamdulillah. Makanya manfaatkan kalau ada malam-malam nisfu Syaban, jangan di rumah sendirian. Kemana? Warung kopi jadinya, ke masjid. Ikut program antara maghrib dengan isya atau mungkin ba'dal isya, monggo hadir bareng-bareng. Yang masyhur di Gresik ini programnya apa? Membaca Yasin 3 kali. Ada dalilnya? Ada. Ada, sangat ada. Pertama, nggak ada larangan sampai saat ini orang membaca Al-Quran. Sama, nggak ada larangan orang untuk berzikir, nggak ada larangan orang untuk doa. Ini 3 amalan. Quran bebas, baca semau kita, pilih mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pilih mana yang Anda sukai. Yang Anda sukai apa suratnya? Mesti Al-Ikhlas. Monggo zikir mulai dari awal zikir sampai beraneka ragam, mana yang Anda sukai silakan. Apakah subhanallah, apakah hamdalah. Begitu pula doa bebas. Ini 3 rangkaian amalan, nggak ada larangan sama sekali di dalam hadis. Apalagi kita didorong oleh Al-Quran dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri. Pengen surga, berimanlah dan amal baca Quran termasuk amal Nah, ini sing jenenge dalil umum. Jadi malam nisfu Syaban mau hataman Quran, monggo nek siap. Wah berat Ustaz, yo monggo. Badhe mau surat-surat sing tertentu, Kahfi napa, Dukhan napa,
monggo. Wah, ya rada berat. Wis milih Yasine gampang, rata-rata hafal, monggo. Jadi itu dalilnya. Jadi tidak ada larangan bagi kaum muslimin mau baca Quran apa saja, mau zikir apa saja, mau doa apa saja, karena kita punya dalil yang namanya dalil umum. Napa dalil umum? Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semua celaka illa illalladzina amanu wa amilus. Tolong diartikan apa makna wa amilus sholihat? Baca Yasin amal soleh apa mboten? Duduk di masjid i'tikaf amal soleh. Doa termasuk amal soleh. Semua rangkaian ibadah yang ditujukan untuk nyari ridhonya Allah termasuk daripada amal soleh. Pertama, niatnya mudah-mudahan dipanjangkan umur fi taatillah. Itu diniati, kemudian membaca Yasin. Setelah membaca Yasin ditutup dengan doa Allahumma ya dzal man sekian. Setelah itu selesai maos lagi. Biasanya ada yang mimpin, entah itu ketua takmir, entah itu siapa yang mimpin, baca Yasin yang kedua. Niatnya mudah-mudahan ditolak dari bala dan musibah. Setelah membaca Yasin ditutup dengan doa nisfu Sya'ban. Yang terakhir niat mudah-mudahan dijadikan orang yang kaya raya. Amin Allahumma. Maksudnya kaya raya apa Pak? Dikasih kecukupan, dikasih sifat qanaah di dalam hati. Surat Yasin ditutup dengan doa 3 Yasin, dan itu yang diamalkan khususnya di kota-kota Yaman seperti kota Hadramaut. Mudah-mudahan bisa diamalkan, amin ya rabbal alamin, secara khusyuk, secara ikhlas, insya Allah. Kemudian ada keterangan, cuma bisa dicek juga doanya. Di malam nisfu Sya'ban itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika sedang diturunkan oleh Allah Ta'ala sempat tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta ta'lamu annaka qad a'taitani wa raddini biqada'ik bi rahmatik ya arhamar rahimin. Panjang ya Pak? Ya, mungkin bisa dicek di Google, insya Allah ada. Barang siapa kata Allah membaca doa di malam nisfu Sya'ban khususnya yang dibaca oleh Nabi Adam, maka insya Allah 1 tahun ini usahanya akan dilancarkan oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah, hajatnya akan dipermudah oleh Allah. Niku dongane. Wah, panjang Ustaz. Monggo pakai doanya Nabi Yunus. Napa Pak doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal. Gak sarang-sarang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kata Rasulullah mengomentari doa beliau, pinter ya Yunus. Doanya sungguh unik dan ajib.
diawali dengan tahlil la ilaha illa anta, di tengah-tengahi dengan tasbih subhanak, ditutup dengan pengakuan dirinya salah, inni kuntu minadh dhalimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Allah, ya Rasulullah, siapapun dari kalangan umatmu yang susah, baca ini, aku akan hilangkan susahnya. Yang banyak utang, diamini Pak, amin. Yang banyak utangnya, baca ini, baca, perbanyak baca ini, insya Allah aku akan selesaikan hutangnya. Yang dikasih kesusahan, kegelisahan, apapun hajat yang diinginkan, Allah berfirman, fakadzalika nunjil mu'minin. Seperti inilah trik teori bagi orang mukmin ketika memiliki hajat, bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus. Adapun sebagian rahasia dari ulama-ulama tertentu itu membaca 2375. Pinten Pak? 75 tok sing diapali. 2375 sesuai dengan bilangan abjadun dari la ilaha illa anta sampai inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau dijumlah abjadun hawazun jumlahnya 2375. Jenengan milih yang mana bilangan ini? 5 napa sing 7? Intinya adalah diamalkan sekuat tenaga. Ini diantara juga dari riwayat doa yang sering-sering dimunajatkan di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sarang-sarang, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Malih Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa, mudah-mudahan bisa diamalkan, amin ya rabbal alamin. Pun monggo keterangan niki jenengan amalake malam napa nisfu Sya'ban. Bagi level yang paling rendah tadi isyaknya jamaah, subuhnya jamaah. Bagi yang ingin di atasnya monggo 2/3 malam. Jadi satu malam dibagi 3, 2/3-nya jenengan makmurkan untuk ibadah. Di atasnya lagi, ada yang mau nyoba? Ada yang siap insya Allah? Mau meneng kabeh. Satu malam full ibadah, mulai maghrib sampai fajar. Yang siap angkat tangan. Gak ada yang siap. Saya ngomong ya randa ogah. Monggo. Itu tingkatan di atas, tingkatan yang sedang, tingkatan yang bawah. Napa tingkatan yang bawah di bawah? Isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Subhanallah. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pergantian daripada nasib manusia. Jadi malam itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggondang-ganti ajal manusia. Artinya kalau pengen umur panjang, doa di malam itu. Doa di malam itu. Namanya Lailatul Barakah. Ada yang mengatakan namanya Al-Lailatul Mubarakah. Jadi malam yang begitu berkah, malam pergantian. Pengen rezekinya lancar sampai setahun, perbanyak doa di malam nisfu. Pengen ajalnya diperpanjang oleh Allah, maka perbanyak doa di malam itu. Dan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Sampai ada keterangan Allah mengampuni, yaghfir li jami'il muslimin, semua orang muslim diampuni oleh Allah Ta'ala seperti bilangan
bulu dombanya milik kabilah Bani Kalab. Bani Kalab itu kabilah Arab yang masyhur tentang dombanya. Bukan dombanya, bulunya domba. Satu domba berapa bulunya? Hah? Ada yang pernah ngecek? Dicek ya Pak? Ya. Satu domba sekian bulu. Masya Allah. Ini bukan dombanya, bulunya domba milik kabilah Bani Kalab. Jangan cek keterangan nih. Kabilah paling banyak di bidang peternakan domba. Allah mengampuni semuanya. Alhamdulillah, kecuali satu orang yang pecandu narkoba, peminum minuman keras, nggak dapat. Yang kedua, orang yang di dalam hatinya benci dengan sahabat. Ada kelompok-kelompok yang gak suka dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman. Malam nisfu Sya'ban sampai ngapal batunya sujud, gak dapat apa-apa. Yasin dibaca bukan 30 kali, dilewati pengampunan Allah. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, orang yang memutus hubungan silaturahim. Yang kelima, orang yang gadai unek-unek buruk kepada kaum muslimin. Dan yang keenam adalah orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi tukang sihir. Ini semuanya orang-orang di X sama Allah. X gak dapat apa-apa, walaupun itikaf sampai subuh, walaupun Yasin dibaca, walaupun doa sampai subuh, di lockdown oleh Allah Ta'ala dari pintu pengampunan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan mudah untuk kita amalkan. Amin ya rabbal. Itu inti pengajian nggih, mengamalkan para. Inti pengajian, inti ilmu adalah mengamalkan. Dapat diamalkan, kemudian disebarkan, baik melalui tayangan video atau mungkin ringkasan dikirimkan ke grup, atau mungkin sambil jagong di mana-mana ada satu faedah disampaikan supaya umur kita dipanjangkan oleh Allah. Pernah saya share di grup Alia, barang siapa yang ajak orang lain dalam kebaikan, yuk ngaji yuk, baik langsung secara langsung diajak ngaji atau mungkin melalui grup atau mungkin melalui WhatsApp atau SMS, maka orang itu insya Allah akan diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab Anda yang ikut ngaji jadi aset Anda sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Makanya pahalane Kanjeng Nabi niku katanya nggak bisa dihitung. Soalnya ngeten hitungannya. Nabi ajak-ajak kebaikan kepada sahabat. Jadi sedanten sahabat niku asetnya Kanjeng Nabi. Pun nggih. Nanti sahabat ngajak-ajak para tabiin. Asetnya Kanjeng Nabi yo tabiin yo sahabat. Nanti tabiin setelahnya ajak-ajak tabiin. Nggih dapat sahabat nggih asetnya, tabiin nggih asetnya, tabiin nggih asetnya. Lah sampai sekarang masyaallah. Wali Songo masuk asetnya Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i masuk asetnya Kanjeng Nabi, Imam Hikam masuk asetnya Kanjeng Nabi, sampai kita semuanya amalannya termasuk daripada asetnya Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang dulu nggak bisa ditandingi, walaupun kita ibadah seperti apa nggak bisa. Kenapa? Karena kita orang yang akhir zaman ini, ilmu kita, ibadah kita dari apa yang kita ambil dari guru-guru kita, sehingga pahala beliau-beliau ditingkatkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita aset-aset akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo diunjuk. Masya Allah. Pertanyaan yang belum kejawab di GKA, jadi dalam akan gabung di GKA Masjid Sunan Giri sekaligus ABR.
khususnya yang masuk ke grup Aliyah, pilih ada pertanyaan-pertanyaan. Niki di antara pertanyaan. Bismillah. Di dalam mendengarkan ceramah, baiknya mendengarkan aja atau sambil wiridan? Jadi yo mendengarkan yo wiridan, gak mungkin. Yo wiridan tok atau mendengarkan tok, gak iso Pak. Loro karo gak iso. Ma ja'alallahu lirajulaini min ma ja'alallahu lirajulaini ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Al-ayah. Allah tidak menciptakan dua hati. Allah tidak menciptakan dua hati. Jadi manusia itu cuma punya satu hati. Jadi kalau majelis zikir, nggih zikir. Nek majelis taklim, nggih majelis taklim. Enggak bisa Pak digabung-gabung. Ya, karena akal kita ini satu, hati kita ini satu. Sampai-sampai guru-guru kita ini kalau mengadakan majelis taklim, kok ana santri nyekeli tasbih, masukkan dulu. Bukan tempatnya untuk zikir, tempatnya untuk majelis taklim. Dan zikir kan ada dua arti, ada zikir secara khusus, ada zikir secara umum. Zikir dengan makna khusus yaitu menggunakan lisan, subhanallah, alhamdulillah, seterusnya. Itu zikir dengan arti zikir dengan arti umum, segala aktivitas taat yang merujuk kepada keridhaan Allah niku masuk. Jenengan salat masuk, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Jenengan hadir majelis taklim sudah masuk juga, termasuk orang yang berzikir kepada Allah dengan arti namanya arti yang umum. Wa hakadha, sampai-sampai dalam suatu riwayat Rasulullah masuk ke dalam masjid, lalu ada dua halaqah, ada dua kelompok. Yang ini doa istighosah dan zikir, yang ini majelis taklim menerangkan tentang agama dan ilmu agama. Kata Rasulullah, kedua-duanya baik. Yang ini pun juga baik karena harapan doa, zikir dan ibadah. Yang ini pun juga tidak kalah baiknya, dan aku memilih majelis taklim. Majelis tapi mboten digabung. Tidak ada Pak ceritanya yo majelis saat itu yo majelis taklim yo zikir bersamaan, tidak mungkin bisa. Kecuali kalau di sela-selai, biasanya tadi kita buka dengan zikir bersama doa ya arhamar, atau mungkin sebelum pertanyaan biasanya kita iringi dengan qasidah dengan zikir, itu beda lagi. Tapi kalau yo dia mendengarkan nasihat, yo dia zikir wiridan, itu tidak mungkin bisa, karena Allah tidak menciptakan dalam diri manusia dua hati. Oke. Nah, makanya kalau seandainya pas bertepatan waktu, gimana ini? Di masjid ini ada pengajian, di sana ada zikir, pilih yang mana? Kedua-duanya bagus, tanpa merendahkan. Sing zikir istighosah nggih sae, sing majelis taklim nggih sae. Cuma digabung jadi satu ndak mungkin bisa. Maka boleh yang mau hadir majelis zikir nggih monggo, sing mau hadir majelis taklim nggih monggo, sing gak monggo sing gak hadir. Apalagi sampai nyelatu sisan, la ilaha illallah. Wis gak hadir nyelatu. Waduh, kuadrat salah double murakkab. Cuma melihat fadilah dan kelebihannya. Kalau zikir ada fadilahnya, tapi enggak seheboh fadilah daripada majelis taklim. Majelis taklim ini tujuannya untuk membenahi ibadah kita. Tujuannya di antara majelis taklim untuk mengoreksi daripada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Tujuannya diantaranya untuk mengetahui daripada amalan-amalan syariat-syariat yang dibawa oleh para ulama
dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, nggih. Bu Billy mangki ada pertanyaan monggo. Ketika sholat tiba-tiba terlintas pikiran maksiat, terus baca istighfar dalam hati, bagaimana hukum sholatnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, insyaallah. Ketika sholat, dalam sholat terlintas maksiat, lalu istighfar di dalam hati, bagaimana hukumnya? Quran, zikir dan doa sengaja tidak membatalkan sholat. Bukan hanya dalam lisan, bukan hanya dalam hati, dilisankan, diucapkan. Ada orang yang istighfar dalam sholat, astagfirullah, tidak batal sholat. Atau doa pun tidak batal, atau membaca Quran pun juga tidak batal. Ini tiga, tidak membatalkan sholat walaupun sengaja dibaca, apalagi yang dilintaskan di dalam. Cuma panggonane orang, apakah itu tempatnya untuk zikir, untuk doa, untuk baca Quran atau tidak, ngoten. Oke. Makanya ketika orang sholat, mulai takbir sampai salam, fokus kemana Pak? Sholat kita fokus kepada gerakan di dalam sholat dan fokus dengan menghayati isi bacaan di dalam sholat. Orang kok metu sangka urusan sholat, walaupun itu urusan maksiat, bukan tempatnya. Nanti kalau mau mikir maksiat keluar kalau di dalam sholat fokus apa yang jenengan kerjakan dan fokus menghayati bacaan yang dibaca. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngoten. Nggih. Niku. Makanya ketika ada orang menangis, takoki sik, nangis sebab apa? Ora sebab kakean utang. Ketoke apik tapi kurang pas. Yo, menangis tentang menghayati bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam, nangis sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa? Tempatnya. Nggih. Bahkan nangis-nangis, wah, imamnya koyo imam Masjidil Haram. Niku mboten pas nangise. Nangis karena eling koyo imam Haram, koyo imam Madinah, itu mboten pas. Nangis seperti itu mboten pas. Nangis yang pas itu nangis karena isi menghayati bacaan selama di dalam sholat. Paham ya Pak? Nah, makanya monggo diamalkan. Ketika jenengan sholat, ya, pertama kali kan wonten sering saya sampaikan, monggo pelajarilah panduan tentang sholat. Jadi mulai Allahu Akbar sampai salam itu berapa jenis bacaan jenengan baca, artikan, hayati. Niku intinya. Kemudian memahami gerakan. Saat ini jenengan berdiri. Oh, berdiri. Sudah, jangan mikir ruku. Wong belum dituntut ruku, berdiri jenengan fokus. Nanti ketika ruku, pikirkan masalah ruku, jangan mikir sujud. Nah, di situ nanti bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi fahmu maqal wa fahmu ma fa'al, memahami yang dibaca dan memahami yang dilakukan. Terus dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan, kalau Anda sholat, Anda rasakan seakan-akan Anda berada di tengah-tengah Shirathul Mustaqim. Kanan Anda surga, kiri Anda neraka. Terus samping Anda Rasulullah sedang menyaksikan sholat Anda. Ayo, mungkin dengan sholatnya saya. Terus belakang malaikat Israel. Oh, tambah nemen. Lho nggih, estu niku. Nggih. Ditunggu, ayo nang ban nang wis. Perasaan semacam itu berikut dianjurkan.
Nggih. Ketika jenengan berdiri, jenengan saat itu berada di tengah-tengah sirat. Samping kanan jenengan surga, samping kiri jenengan nerakane ugal ya mbok. Terus jenengan seandainya sholat kemudian dilihat oleh mertua, ya napa jenengan? Masya Allah, khusyuan sampai Jawa Jengglong meneng. Iki sing menyaksikan Rasulullah, sing paling ngerti urusan sholat, sing paling bener cara mentasai sholat. Niku angsat boleh membayangkan seperti itu tanpa mengurangi menghayati bacaan dan memahami gerakan. Terus yang terakhir tadi di belakang apa? Malaikat. Jenengan uti to, Pak? Malaikat Israel. Makanya wonten keterangan sholli sholata muwaddi. Kamu itu kalau sholat perasaan sholat terakhir, pamitan. Jadi subuh tadi pamitan, jangan punya harapan bisa sakit subuh malam. Mungkin ini sholat yang itu sholli sholata muwaddi. Sholatlah seperti sholatnya orang yang pamitan. Nggih. Loh, dari itu pelan-pelan insyaallah bisa meraih qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kan pernah saya sampaikan, ada orang dulu kalau sholat nggak pernah selesai, suwing. Ini berdiri ngadeke lama, kalau rukuknya lama betul. Akhirnya dia gaji orang untuk mengingatkan, Pak tolong minta kasih uang sampai nanti bisi saya ketika rukuk ya. Sholat suwe ngadeke rukuk, Allah rukuk suwe gak ngadeg-ngadeg, gak iktidal, dibesi iktidal. Saking asiknya jenengan keingetan Pak. Monggo dilatih Pak. Nggih, insya kan kathah salah sunnah yang dikerjakan, yang diamalkan Kanjeng Nabi pada rawatib qobliyah, badiyah, ada duha, ada tahajud. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pun wallahu alam, ada pertanyaan sudah kejawab. Boleh ada tambahan pertanyaan monggo. Nggih, monggo. Beraktivitas di saat khotib melakukan khutbah, entah itu dolanan HP, entah itu membaca Quran, entah itu zikir, entah itu doa ketika khotib sedang berkhutbah. Mungkin Bilal hafal hadisnya. Iya. Hadisnya apa? Sing Bilal Pak. Hah? Idza qulta li sahibika wal yaumal jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad lahu. Ada orang ngomong niki jenengan, ngomong wae niku lago. Ada orang berbicara jenengan nasihati, ojo ngomong niku lago. Seakan-akan enggak Jumatan. Padahal itu nasihat baik. Apalagi sing HP-an, apalagi sing ngobrol mbuh teng pundi. Idza qulta li sahibika, jikalau kamu mengatakan kepada teman kamu yang ngobrol, kamu katakan uskut, usmut, diem. Ucapan Anda diem itu kan nasihat, itu suka lago. Itu membuat seakan-akan nggak Jumatan. Bagaimana yang HP, yang ngobrol, yang ngerumpi, dan lain sebagainya.
Terus bagaimana kalau ada orang ngobrol, kita nasihati, kasih isyarah. Napa? Aja ngomong. Jangan keluar suara, kasih ngomong. Hah? Dikasih isyarah napa niki, Pak? Iya. Kon diem. Loh. Padahal itu nasihat. Tapi kalau sambil diucapkan ketika khotib faqad lagha. Faqad lagha ini perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tidak ada Jumatan sama sekali. Ada yang mengatakan tetap sah Jumatannya, cuma hukumnya haram. Ada yang mengatakan makruh. Ala kulli hal, bukan tempatnya untuk berbicara, untuk beraktivitas, sampai-sampai di dalam ayat suci Al-Quran, idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumal jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada orang transaksi setelah azan yang kedua, haram transaksinya. Ada orang jual beli, bagi dia yang wajib untuk Jumatan kok mengadakan transaksi jual beli setelah azan yang kedua, hukumnya haram. Kenapa? Fas'au ila dzikrillah. Wajib bagi laki-laki untuk datang ke masjid. Tujuannya apa? Ya untuk mendengarkan usikum wa nafsiyya bitaqwallah. Adapun azan yang kedua pertama, bagi yang azan 2 kali hukumnya makruh. Dan ini bukan hanya khusus jual beli, semua aktivitas yang membuat orang lalai kepada Jumatan atau mengabaikan kepada khutbah hukumnya haram. Maka oleh sebab itu dijaga, wabil khusus kalau ada anak-anak kecil. Nah, kita ingatkan wabil khusus ketika ada anak-anak kecil, mereka bukan mukallaf, mereka enggak dapat dosa. Sing dapat dosa siapa? Wong tuane. Ora tak milih apa-apa. Orang tuanya. Sebagaimana anak kecil ketika membaca Quran orang tua dapat, ketika pula anak kecil itu mengganggu orang sholat, yang kena siapa? Orang tuanya. Makanya tolong dijaga bersama-sama, mudah-mudahan insya Allah dikondisikan dengan baik. Yang kedua, bagi tadi contohnya orang yang mandi biasa, bukan mandi yang wajib, sedangkan airnya kurang dari 2 kolah. Apakah setelah penggunaan air dari mandi yang biasa yang tidak wajib itu bisakah digunakan untuk wudhu dengan air tadi dipancurkan, mungkin dilubangi atau dikasih keran? Hukumnya sah-sah saja wudhunya, karena mandi biasa yang tidak wajib itu tidak membuat airnya mustah. Jadi yang membuat air mustamal itu karena sesuci yang bersifat wajib. Adapun sesuci yang bersifat sunnah, apalagi yang mandi yang biasa. Tahu mandi biasa, Pak? Mandi tanpa niat, atau mandi kepalanya nggak kena air, itu mandi biasa. Ya, maka airnya tadi nggak jadi mustamal. Kalau kecipratan, kalau apa? Kenapa? Karena syarat daripada air mustamal pertama harus digunakan untuk sesuci yang bersifat wajib. Wallahu taala a'lam. Monggo. Menjalankannya naik, yang kenal dengan Mi'raj. Kami di Quran surat Al-Isra itu belum menemukan secara tersurat Mi'rajnya itu.
Nah, dalam Mi'raj Rasulullah diperjalankan naik ke atas. Lapis pertama, kedua, ketiga, dan yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Ternyata Sidratul Muntaha itu tidak ada di dalam Quran surat Al-Isra. Adanya di Quran surat An-Najm ayat 13, 14, 15. Itu substansi dari Mi'raj itu, Ustaz. Yang kami tanyakan, kenapa kalau memang Quran surat Al-Isra itu ada hubungannya dengan Quran surat An-Najm? Karena cerita Mi'raj itu ada di An-Najm 13, 12. Beliau ketemu dengan Ibril di An-Najm. Beliau Rasul diperlihatkan Jannatul Ma'wa itu di An-Najm dan dijemput itu. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Isra. Cuman yang kami mohon penjelasan, kenapa Quran surat An-Najm itu tidak populer, tidak viral sebagaimana Quran Al-Isra. Jadi ulama-ulama lebih mengedepankan Quran surat Al-Isra. Baru kami Ustaz sejak kecil sampai kemarin, baru minggu kemarin mengikuti Isra Mi'raj yang jenengan hadir di Al-Istiqomah, melantunkan dua Quran surat, yang pertama Isra dan yang kedua An-Najm, yang panjenengan diulas tuntas cukup saya. Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma fokus tentang ayat yang ada di dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Padahal di dalam Quran itu ada dua surat. Ada surat Isra, juga ada surat An-Najm. Surat Isra itu mengupas perjalanan tentang Isra, dari perjalanan darat dari kota Makkah, Baitullah sampai ke Baitul Maqdis, ya. Itu dikupas dalam kata-kata asra bi abdihi. Asra fi'il, masdarnya isra, perjalanan di malam hari. Adapun terkait tentang Mi'raj itu di Quran di dalam surat An-Najm, ada juga keterangan di dalam hadis-hadis tentang keterangan yang namanya Mi'raj. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj, kalau untuk Isra-nya diterangkan di dalam Isra, kalau untuk Mi'raj-nya diterangkan di dalam surat An-Najm. Ini kemauan. Nggih. Cuma rata-rata para muballigh itu menerangkan khusus terkait tentang Isra. Adapun Mi'rajnya ini saya buka. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil taha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Secara simpel, kalau keterangan secara mendetail itu dikutip di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikutip oleh ulama-ulama ahli tafsir, khususnya ketika berada di dalam surat Al-Isra. Oke. Jadi Al-Quran itu biasanya menyimbolkan saja, simbol tok. Nanti keterangannya dikupas oleh hadis biasanya, kalau enggak oleh keterangan para ulama. Kalau seandainya diterangkan secara mendetail, loh, bukan 30 juzuk, 100 juzuk. Tentang sholat juga simpul, wa aqimus sholat. Tentang zakat nggih, wa atuz zakat. Tentang simbolan-simbolan. Makanya orang nggak cukup memahami Quran, harus juga memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena antara Quran dengan hadis itu saling berkaitan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abad. Aku tinggalkan untuk kalian dua kitab, dua hal. Jikalau kalian berpegang duanya, maka tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah, yakni hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ada ulama yang mengarang kitab khusus cerita Isra, dan mulai Kanjeng Nabi dibawa oleh malaikat Jibril mendetil sampai teng Sidratul Muntaha, kejadian apa saja itu diterangkan. Salatnya Rasulullah tenggene Bethlehem, kelahiran Nabi Isa. Nanti salatnya Rasulullah tenggene yang ini Tur Sina, tempat khulwatnya Nabi Musa. Terus salatnya Rasulullah tenggene Masjid Nabawi sebelum beliau hijrah. Niku sedanten dikupas sampai ke langit yang pertama, apa yang dilakukan, langit yang kedua, langit ketiga, semuanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis dan keterangan para ulama. Intinya wajib iman. Untuk mengenai masalah merayakan itu beda lagi. Yang penting harus kita imani bahwa Isra dan Mi'raj itu ada untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau membohongkan atau mengingkari berarti keluar daripada kepercayaan kepada Al-Quran. Kalau sudah nggak percaya dengan Al-Quran berarti keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan Isra dan Mi'raj. Amin. Kalau kita cekap, okay. Lailatul Qadar itu kan ada yang mengatakan malam turunnya Al-Quran. Tapi malam turunnya Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan. Seperti waktu Haji Wada, seperti Isra Mi'raj ini kan tidak di bulan Ramadan juga. Terus apa sama malam 1000 bulan yang ada di 10 terakhir Ramadan atau Lailatul Qadar itu beda? Kalau memang hanya turunnya di bulan Ramadan, terus yang Haji itu gimana? Ayat-ayat yang lain yang tidak turun di bulan Ramadan, apa sekarang setelah Rasul tidak ada masih ada Lailatul Qadar? Kalau yang namanya tadi itu apa turunnya Al-Quran? Terima kasih. Untuk ingat-ingat sidik-sidik. Makanya pertanyaan itu kados kunci lemari. Nek ono kunci ini berarti membuka lemari niki. Ngaten niki akhirnya ingat. Terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah. Sampai zuhur nggih siap. Siap jenengan? Belum mboten siap. Terima kasih pertanyaan. Makanya tiang niku kedah ngaji. Mboten saged setunggal kitab tok mboten saged. Wis gak bisa. Ilmu niku luas Pak, terus diwau niki pertanyaan. Ingat kula. Luas Nabi Khidir, Nabi Musa niku kurang napane nabi kalih nabi. Kata ilmunya ketika berjalan-jalan ketemu burung minum dari air laut. Hei Musa, ilmuku ilmumu dan ilmunya malaikat, ilmunya nabi, ilmunya manusia dibanding daripada ilmunya Allah Ta'ala seperti air yang masuk ke dalam mulutnya itu burung dan dibandingkan seperti lautan. Orang sekarang baru apal Al-Fatihah sudah geleng-geleng. Ayo ngaji sampai hari sampai ngoten lho Pak, wong saleh ala Muhammad. Nggih, gak ono ngaji pensiun gak ono. Lho melalui pertanyaan. Memang nggih. Makanya tiang niku nek ilmune kathah niku ibarat seperti gelas sing bek isine jenengan tutuk tak. Oh iya ana pendapat. Oh iya oleh. Tapi nek tiang niku gak pernah ngaji kaya gelas sing kotok ting haram. Enggak boleh. Gini mboten? Lah jenengan nek ngaji bola balik teng mriku jenengan entuk ka. Nah, cuma saya kadang-kadang wah bakal tahun depan saingan Pak. Nggih, tambah pinter kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Ada keterangan bahwa Al-Qur'an diturunkan di nisfu Sya'ban. Ada keterangan semacam itu. Cuma pendapat yang kuat bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nggih. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul. Jelas. Ini pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar.
tenggene keterangan sebagai pendapat nggih mboten salah. Soalnya tenggene surat Ad-Dukhan diterangkan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di situ ada yang mengatakan turunnya Al-Qur'an, cuma pendapat yang kuat adalah di malam Lailatul, terus turunnya tidak langsung ke bumi. Dari Baitul Izzah, tempatnya Al-Quran turun di langit yang pertama itu secara global 30 juzuk seperti urutan Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian dari langit turun ke bumi berangsur-angsur selama 23 tahun. Bahkan ayatnya mboten berurutan. Pertama kali yang turun surat apa? Iqra, padahal di awal Al-Quran suratnya Al-Fa, jadi berangsur-angsur. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mengatakan turunnya di sana. Kemudian ada yang menengah-nengai, ya turun di malam nisfu Sya'ban, ya turun di malam Lailatul Qadar. Wah, ini indahnya perbedaan suatu pendapat. Pokoknya tiang niku nek ngaji insyaallah angsal wawasan ingkang luas, sehingga mengatakan ada pendapat boleh menurut ini, boleh menurut ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pun cekap nggih. Nggih. Jumat. Ya. Kalau Jumat itu kan untuk mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau ada jamaah yang telat, itu dia sholat sunnah qobliyah. Nah, itu gimana? Karena dia meninggalkan yang wajib, dia cari yang sunnah. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan nyembelih unta jenengan iki? Kok amin dadan ndok ceplok. Datang waktu pertama seperti nyembelih unta, yang kedua seperti nyembelih sapi, nyembelih ketiganya domba, ayam, terakhir Masya Allah, masa urip kok amin dadan ndok ceplok. Ya, kita khusnudon mungkin ada acara di luar. Ngoten carane, nggih. Jangan langsung, dadan ndok ceplok terus, jangan. Mungkin ada udzur. Nah, bagaimana cara menyikapi? Tetap sholat. Sholatnya apa? Tahiyatul masjid. Sholatin apa? Jadi jangan langsung duduk. Sholat tahiyatul masjid dengan apa? Mengambil yang wajib saja. Allahu Akbar, Bismillah. Jangan a'udhu. Bismillah. Waladhan amin, langsung rukuk. Mboten usah pakai 3 kali, dipercepat demi untuk mendengarkan yang namanya khutbah. Ada juga pendapat yang membolehkan sampai digabungkan dengan qobliyah Jumatan bagi pendapat yang ada qobliyah Jumatan. Enakan Pak nggih? Kalau ada orang yang enggak mau qobliyah, dia usah disalahkan, yang penting sudah di dalam yang perlu kita openi yang belum ke masjid. Bagi yang pendapat qobliyah Jumatan menurut mazhab Syafi'i, maka boleh digabungkan di dalam tahiyatul masjid. Boleh, cuma jangan kulino. Setahun sekali tok, setahun sekali pun. Oke, terima kasih. Wallahu taala alam. Kita tutup doa, Ustaz.